الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. Sebagai langkah yang pertama, marilah sama-sama getanyo memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai macam nikmat kepada getanyo, yang seandainya tak hitung nikmat-nikmatnya mandum sungguh tanyuhan sanggup menghitungnya. Selawat beriring salam, marilah sama-sama kita berselawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al beserta sahabat beliau sekalian, tak lupa kepada para alim ulama, ulama mutaqaddimin, ulama mutaakhirin, ulama-ulama mu'tabar, ulama-ulama yang di setiap zaman hingga seterusnya, hingga akhir zaman kelak. Kata-kata ketakdiman dan kemuliaan kepada guru getanyo imam masjid yang mulianyo, para pengurus masjid, guru-guru luntuan yang nabat tempatnyo, seluruh hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, getanyo pada murau likut kaluh dilaksanakan, yaitu pesta demokrasi. Kita berdoa ba Allah menghasilkan para pemimpin yang adil, para imam yang adil, karena mengangkat imam yang adil adalah suatu kewajiban dalam syarak, dan kita yang wajib mematuhi terhadap perintah imam yang adil. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sab'atun, ada 7 golongan yang akan dinaungi oleh Allah di hari kiamat, yauma la dhilla illa dhilluh, yang mana pada hari tersebut tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Yang pertama adalah imamun adilun, pemimpin, pemerintah yang adil. Yang kedua adalah syabun nasya'a fi ibadatillah, pemuda yang hidup dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mengapa imam yang adil disebutkan yang pertama? Karena kewenangan daripada seorang pemimpin yang adil ini bersifat mutaaddi, dirasakan oleh orang lain. Sehingga dalam hadis yang lain menyebutkan,
al-yawmu min imamin adilin, satu hari daripada pemerintah yang adil, khairun min ibadati sittina sanatan, lebih baik daripada ibadah 60 tahun. Kalau kita duduk di rumah membaca Al-Quran, itu ibadah. Kita berzikir, itu ibadah. Tapi yang lebih besar daripada itu adalah ibadahnya seorang pemimpin yang adil dengan keadilannya terhadap rakyatnya. Sehingga Imam Al-Ghazali di dalam Ihya Ulumuddin menyebutkan, al-imaratu wal khilafatu min a'damil ibadat. Imarah, kepemimpinan, seorang pemimpin yang adil termasuk sebahagian daripada ibadah-ibadah yang paling besar. Karena faedahnya, manfaatnya dengan kekuasaannya bisa menjaga agama, bisa mengurus dunia. Sehingga Imam Al-Mawardi di dalam kitabnya Al-Ahkam As-Sultaniyah menyebutkan, al-imamatu mawdu'atun li khilafatin nubuwah. Pemerintahan negara diletakkan sebagai pengganti tugas kenabian. Fi hirasatid din, dalam menjaga agama, wa siyasatid dunya, dalam mengatur dunia. Jadi karena besarnya pengaruh daripada seorang raja, seorang pemimpin dalam negara, dalam wilayahnya masing-masing, mulai daripada yang terkecil hingga yang terbesar, maka sangat wajar merekalah yang akan dinaungi oleh Allah pada hari kiamat. Merekalah seawal-awal orang yang masuk surga. Dalam hadis yang lain disebutkan ada 3 golongan yang tidak ditolak doanya. Yang pertama adalah imamun adil, pemimpin yang adil. Namun demikian, karena besarnya tanggung jawab pemerintah, besarnya tanggung jawab pemimpin mulai daripada level desa hingga seterusnya, ada hadis yang mengatakan yang bahwa ja'al imam, pemimpin pada hari kiamat akan datang, wa yaduhu maghlulah ila unuqih, tangannya terbelenggu ke lehernya, wala yafukkuhu ilal adlu, tidak akan dilepaskan terbelenggu tersebut kecuali oleh keadilannya. Maka mandung terbelenggu oleh untuk watakadih, keadilan baru terlepas. Maka tambah doa ba Allah pemimpin kitanya, Allah mansur sultanan al-muslimin, ya Allah tolonglah pemimpin kami, orang-orang muslim, pemimpin orang-orang muslim. Sunat tambah doa, begitu tolong ya Allah. Pemimpin yang adil, negara dan agama tidak bisa dipisahkan. Imam Al-Ghazali di dalam Ihya Ulumuddin mengatakan, al-mulku wad-dinu taw'amani, kekuasaan dan agama itu bagaikan 2 saudara kembar. Dia lahir dari rahim yang sama, mereka saling membantu. Ad-dinu aslun, agama itu adalah fondasi. Wasultanu harisun, raja itu adalah sebagai penjaga. Wa ma la asla famahdum, sesuatu yang tidak ada fondasi, tidak ada dasar, dia akan roboh. Wa ma la harisa fadai, sesuatu yang tidak ada penjaga, maka dia akan disia-siakan. Maka dengan fungsinya sebagai penjaga agama, pemerintah memiliki peranan dan pengaruh besar, sehingga doanya makbul, sehingga mereka yang paling pertama masuk surga, sehingga mereka yang akan dinaungi di hari akhirat. Tapi ketika mereka bersikap tidak adil, maka ada konsekuensinya.
doanya tertolak, kemudian dia yang paling dituntut pertanggungjawabannya sehingga tangannya dibelenggu. Maka oleh karenanya para ulama fikih menulis beberapa kajian tentang fikih pemerintahan. Di antaranya Imam As-Sayuti di dalam kitabnya yaitu Al-Ashbah wa Nadair menulis satu kaidah, tasarruful imami 'ala ar-ra'iyyati manutun bil maslahah. Kebijakan imam, kebijakan pemerintah dalam mengurus rakyatnya itu harus selalu berpijak pada kemaslahatan, pada kebaikan. Tidak boleh ada kedaliman sehingga napadum-padumboh furu' atau cabang daripada kaedahnya yang ditulis oleh Imam As-Sayuti, di antaranya la yajuzu ay yuqaddima fi mali baitil mali ghairal ahwaji 'alal ahwaji. Tidak boleh dia mendahulukan pada harta negara sesuatu yang tidak lebih berhajat di atas sesuatu yang berhajat. Jadi harta negara apakah dikelola oleh desa, dikelola oleh kecamatan, dikelola hingga seterusnya ke atas, dia itu fondasinya adalah skala prioritas dalam fikih. Siapa yang lebih berhajat, ke situ yang harus diberikan. Maka tidak boleh harta negara diberikan kepada yang tidak lebih berhajat. Secara logika sederhana, nasira urang kada menyehana tabibu mati, nasira tu kada menyehana tabibu han mati, cuma mekarat tagai. Maka yang wajib tabantu yang pertama teka di harta tanyo pas-pasan adalah kepada orang yang sangat berhajat, yang seandainya kita tidak bantu dia akan mati. Tapi apabila kita alihkan kepada orang yang kurang berhajat, menyehana bantu han mati, hanya karena memiliki relasi, hanya karena taturi, sedangkan orang yang sangat berhajat hana taturi, makanya bertentangan dengan kaedah fikih, bertentangan dengan fikih dalam mengatur pemerintahan. Beda dengan harta pribadi. Apabila harta pribadi tanyo memiliki kewenangan penuh taneju kepada al-aqrab fal-aqrab, yang terdekat maka yang terdekat. Tetapi dalam mengelola harta negara bukan kaedahnya al-aqrab fal-aqrab, tetapi al-ahwaj fal-ahwaj. Siapa yang lebih berhajat? Kemudian antri, siapa lagi yang lebih berhajat? Kemudian Imam As-Suyuti melanjutkan, wadhifatul imam al-qismah. Tugas pemerintah adalah membagi. Wal qismah la budda an takuna bil adli. Pembahagian tidak boleh tidak bahwa ada, yaitu dengan keadilan. Wa minal adli taqaddumul ahwaji. Di antara keadilan adalah mendahulukan siapa yang lebih berhajat, siapa yang lebih membutuhkan. Wa taswiyatu baina mutasawil hajati, dan menyamakan di antara orang-orang yang sama hajatnya. Apabila sama kebutuhannya boleh disamakan, tapi apabila ada yang lebih berhajat, kita mendahulukan orang yang kurang berhajat hanya karena kelompok kita, hanya karena relasi kita, maka bertentangan dengan kaidah agama. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, di dalam kitab Adabid Dunya wa Din, Imam Al-Mawardi menukil perkataan seorang raja Bani Abbasiyah yang bernama Abdullah bin Mu'taz. Al-mulku bidin yabqa. Kerajaan dengan ditopang oleh agama dia akan abadi kekal. Wadin bil mulki yaqwa. Agama yang ditopang oleh negara, oleh kekuasaan, dia
akan kuat. Maka kekuatan agama dipengaruhi oleh kekuatan pemerintahan. Sehingga contoh Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin, haji adalah ibadah. Kemudian jalan menuju kepada haji itu adalah perkara yang kedua. Kemudian orang yang menjaga sampai diganggu renjak haji itu adalah syai'un salis, perkara yang ketiga. Kemudian strategi teknik dalam menjaga itu perkara yang keempat. Jadi dalam menilai sesuatu ada yang menjadi pokok utama, haji pokok utama dalam hal ini. Kemudian di sampingnya ada sarana prasarana yang semuanya diatur oleh negara. Siapa yang menjaga, bagaimana memperbagus jalan. Demikian juga dengan ibadah yang lain, pendidikan agama, salat jamaah, kemudian menangani pergaulan bebas, kemudian menangani anak-anak yang tidak mengikuti pengajian, kemudian menangani yaitu pakaian perempuan yang tidak sesuai syariat, semuanya diatur oleh negara. Maka tamu doa ba Allah begebantu para pemimpin gedanyo, karena orang yang memimpin itu perlu bantuan daripada kita semua, khususnya orang-orang di sampingnya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza aradallahu bil amiri khairan." Apabila Allah menghendaki dengan seorang raja, seorang pemimpin itu kebaikan, ja'ala lahu wazira sidqin. Allah akan menjadikan baginya pembantu wazir yang benar. In nasiya dzakkarahu. Kalau pemimpin itu lupa, maka pembantu akan mengingatkan. Wa in dzakara a'anahu. Kalau pemimpin itu teringat, maka pembantu akan membantunya. Wa idza aradallahu ghaira dzalik. Apabila Allah menginginkan tidak seperti demikian, menginginkan kejahatan dengan pemimpin tersebut, ja'ala lahu wazira su'in. Allah menjadikan baginya seorang pembantu yang jahat. Innasiya lam yuzakkirhu. Kalau raja itu, pemimpin itu lupa, pembantu tidak mengingatkan. Wa in dzakara lam yu'inhu. Kalau raja itu teringat, pembantu itu tidak membantunya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, maka sangat penting mempelajari daripada yaitu fikih prioritas. Dalam istilah bak kampus, fik aulawiyat, fik prioritas, mana yang lebih utama. Dalam kitab Asbah wa Nadair ada disebutkan al-maratib, martabat-martabat sesuatu. Yang pertama darurah, primer. Yang kedua hajiyah, sekunder. Yang ketiga tahsiniyah atau manfaat, tersir. Yang keempat fudul, yaitu berlebih-lebihan. Maka dalam mengurus rakyat, mengutamakan yang darurah, yang tak boleh tidak, menyegebuh definisi oleh Imam As-Sayuti, illam yatanawalhu lahalaka. Kalau dia tidak melakukan perkara itu, dia akan binasa. Menyebuh anak pajuh kamu ro binasa meninggai, berarti pajuh bunyan darurat. Tetapi hajat, illam yatanawalhu lam yahlik, menyahana tapubut han binasa. Tetapi masyakkah, sulit, hana tapajobu siuro, hana bahaya, cuman sulit, merasa kesulitan. Jadi ketika harta negara diurus sesuai skala prioritas, fikih aulawiyat, dahulukan yang darurah. Pamana tetu kapatah tak bantu, walaupun bak gampung yang kelompok katanya, tapi yang darurat tak boleh tidak. Maka oleh karenanya, mari kita setelah pilkada bergabung, tidak ada lagi sekat-sekat kelompok.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika umur beliau 35 tahun ketika pembangunan Ka'bah setelah diterjang oleh bencana. Urang kafir Quraisy bak watenyan kamu dawa so yang berhak puduk Hajar Aswad ka ingin mururu darah, sehingga cok kesimpulan siapa yang lebih awal masuk ke dalam Ka'bah dia yang berhak mengambil keputusannya. Rupanya Rasulullah yang paling awal masuk kucuk keputusan oleh Rasulullah supaya karu-karu gepuduk sikre eja, gepuduk Hajar Aswad bak tengah mat mandum pemimpin daripada kabilah-kabilah, sehingga rame-rame sama-sama puduk Hajar Aswad bak tempat semula sehingga hana karuli. Maka li katanya pemilihan telah selesai. Siapapun yang terpilih, doakan pada Allah agar mampu mengurus rakyat, agar mampu mengambil kebijakan-kebijakan sesuai skala prioritas yang darurah, kemudian turun di bawah yang hajat, kemudian tahsiniyat ataupun yang tersier, yang baik fudul. Fudul adalah contohnya aklul haram masyubhat, memakan yang haram, memakan yang syubhat. Tapi apabila hebohnya umpama tanya golom nama masjid, tapegat masjid tablo tanahnya adalah darurah. Kemudian tapedang masjid pondasinya adalah darurah. Kemudian tacetnya hajat. Kemudian perkara-perkara lain yang umpama tak relief dan sebagainya yang adalah tahsiniyat. Maka ketika harta negara utamakan yang darurah. Tidak boleh mengutamakan kelompok hana mangat ngan populan, hana mangat ngan populin, yaitu siro raja, yaitu Umar bin Abdul Aziz ketika bekerja untuk pribadi, gepelel lampu negara. Bahkan tidak boleh ada sedikit pun harta rakyat, harta negara yang digunakan untuk pribadinya. Makanya jiwa-jiwa pemimpin yang agung, yang begitu konsisten, yang begitu komitmen, mana yang halal, mana yang haram. Para ulama zaman dahulu, mereka sangat haluh tat bagi berarti harta. Kahmas bin Hasan diceritakan di dalam Minhajul Abidin oleh Imam Al-Ghazali. Enggaknya gepubut sabo dosa, geklik pelutun. Itu yang lurung pu dosa yang drone bebut sehingga neklik pelutun. Disebutkan bahawa bak siurona saudara lung mengunjungi lun, kemudian lun blok engket, kemudian lun tagun, kemudian saudaranya dipajuh, kemudian lun jak bak dinding tetangga lung cok fa akhadtu qit'ata tinen lung cok segenggam tanah dari dinding tetangga tanpa izin. Jadi gara-gara gecok segenggam tanah dari dinding tetangga tanpa izin, teringat-ingat menyesal geklik hingga puluh tahun. Maka lagi tanya hubungan sesama manusia, apakah berkaitan dengan harta, apakah berkaitan dengan perkataan, menyenab bacut, tersakiti orang lain, ataupun mengganggu orang lain. Mari kita menyesal. Tak lagi maaf, baik tacuk ada gop, yang hak gop tajuk gop. Umpama na bantuan rumah gampung yang lebih berhak tajuk bunasifut isar ayyajuda bil mali ma'al hajati ilaihi, mengutamakan orang lain padahal dia perlu. Bah ke saudara lung mentenggaknya lebih perlu baik kitanya mandum baik tamak, baik sifat syuh, iaitu al-bukhlu ma'at tamak, kriat beserta tamak alum. Ni tak laki baganya hanggebi, tetapi ketika gop di bigur lain yang lebih berhak bergegaknya sit, maka nyan adalah satu hal yang cukup membahayakan dalam kehidupan kitanya. Maka mengenang ayahanda katanya tusup ketika agaknya beri nasihat kepada tanya tentang kepemimpinan. Pemimpin yang baik itu tidak hanya cukup untuk baik dirinya, tetapi dia harus mampu mempengaruhi orang lain berbuat baik. Seorang pemimpin itu ia bersifat tahir, suci, mutahhir, lagi mensucikan. Di samping dia suci dirinya, maka dia berusaha membangun untuk mensucikan, memperbaiki orang lain. Amin ya rabbal alamin. Tamu doa ba Allah bergetulung saudara getanyo yang terpilih sebagai pemimpin di berbagai level, dan kita taat kepada pemimpin, taat kepada Allah, taat kepada Rasul, taat kepada pemimpin, sebagaimana surah An-Nisa ayat 59 yang khatib bacakan tadi.
Amin ya rabbal alamin. Lebih dan kurang dan tuan lagi maaf. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahul malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayyuhan nas, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadidan yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul 'alim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayyuhan nas, ittaqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.